Jadi saya sama Pak Nyoman sebagai fasilitator nantinya di sini. Silakan next. Ya, jadi kita lihat bahwa kredit usaha mikro itu adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai produktif baik untuk investasi maupun bekerja. Jadi ada dua Pak pembiayaan yang kita harus memang lakukan ya. Ada modal kerja, ada mungkin investasi. Jadi contohnya misalnya Bapak ini kan pelaku UMKM. Misalnya ada mesin-mesin yang memang kita mau beli untuk siap untuk produktivitasnya dan kebutuhan modal kerjanya memang Bapak di sini akan terhendak. Nah, kayaknya bisa membantu dari sini nanti Pak untuk menyalurkan fasilitas ada namanya KUR. Nah, tentu memang kalau KUR memang ada syarat-syaratnya, tidak boleh ada pinjaman yang ganda di tempat lain memang murni. Dan kita prioritaskan kepada pelaku usaha-usaha yang ada sekarang yang berjalan seperti itu Pak ya. Jadi kalau investasi, ya itu investasi yang saya katakan investasi itu seperti beli mesin itu ya Pak, mesin atau membeli kendaraan mobil untuk menunjang usaha atau memang misalnya toko yang kita mau renovasi seperti itu. Nah, bisa investasi. Kalau modal kerja berarti penambahan modal yang sudah ada. Misalnya kita mengekspansi nih dari produksi misalnya dalam sebulan itu misalnya dalam 1000 keping misalnya seperti itu saya tingkatkan ada permintaan dari luar daerah ini sekitar 3000 misalnya ini. Nah, ini di sini kita buat modal kerjanya di sini Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, oke next. Nah, ini Pak, mungkin ini syarat-syaratnya tadi yang kalau misalnya KUR bisa standar untuk diajukan dulu fotokopi KTP-nya, suami istri, NPWP, untuk kartu keluarga negara, surat nikah, surat keterangan usaha, mungkin misalnya akunannya kalau memenuhi kita, karena terus terang kalau akunan kita menyesuaikan saja Pak, karena ada memang ketentuan seperti itu ya. Nah, terus ini masuk di fasilitas untuk mengenai masalah KUR, ada namanya SUMI Pak, super mikro. Kalau di sini memang pelaku memang untuk 5 sampai 10 juta itu bisa dibiayai kira-kira misalnya seperti Bapak bisa mengulangi ini tidak terlalu lama jaminannya Pak. Tidak ada bisa kita ya kalau UMKM saya bisa nanti mungkin moral obligation saja seperti itu. Terus yang kalau KUR namanya KUR mikro itu memang 10 sampai 100 juta Pak. Nah itu juga bisa menyesuaikan nanti limitnya dengan tabungan juga Pak. Bisa kita di bawah bisa di bawah 70% di bawah 100% bisa dilayani juga Pak nanti ya. Oke, next. Nah ini kalau Bapak yang apa itu ini umum Pak. Ini yang pertama sebelum ada KUR sebenarnya. Ya, tapi memang hubungannya beda, tapi bisa menyesuaikan dari KUR. Jadi kalau misalkan kita punya fasilitas di tempat lain, bisa dan di sini kecuali KUR tidak bisa kalau misalnya melakukan di tempat lain, ada kita tidak bisa KUR harus selesai Pak Lunas atau punya mobil kecuali kartu kredit atau kepemilikan KPR atau bagaimana itu bisa jalan KUR-nya. Kalau ini juga bisa fasilitas ada KUR. Ada kredit di tempat lain, ada kendaraan, bisa tempat donasi. Tapi kita nanti mengurangi dari hasil pendapatannya Bapak nanti berapa limitnya seperti itu Pak ya. Cuma menyelesaikan kalau memang itu 5 sampai 2 juta nomor 9. Kecuali kalau misalnya Bapak dari KUR pindah nanti ke top up namanya itu dapat fasilitas juga namanya itu nanti top upnya itu sekitar 0,76% seperti itu ya. Mungkin tidak banyak kalau mungkin nanti silakan ditanyakan atau kalau memang silakan kontak ada nomor-nomornya nanti ya Pak. Oke, selanjutnya nah ini kan ada kredit serbaguna mikro. Kalau ini kayak SM tadi Pak saya bilang kalau misalnya ada keluarga silakan ini hubungannya juga sampai yang waktu 180 bulan. Nah ini Bapak Jeri nanti artinya Pak bisa sebatu ada keluarga atau memang rekan-rekan bisa jadi bukan seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rofi. Pak Nyoman sudah menyampaikan di sini. Saya kira tentu peran perbankan juga punya andil besar dalam pengembangan UMKM kita khususnya di Indonesia. Nah, ya, tapi dari sisi teman-teman memang salah satu kendala utamanya itu hampir semua UMKM ada pemasaran. Semua teman-teman UMKM bisa produksi, tapi tidak semua bisa memasarkan. Tapi sebaliknya ada juga orang jago di pemasaran tapi tidak jago di produksi. Ya. Nah jadi saya kira kemungkinan mungkin di rumah BUMN nanti ke depan apalagi saya lihat tadi ada Banyuwan akan ada tempat baru. Ya. Dan kemungkinan juga mungkin di situ nanti akan ada ruang pelatihan. Ya. Saya kira akan sangat bagus sekali. Mungkin sebagai syarat saya juga ada tempat ruangan khusus bisa dijadikan sebagai tempat pelatihan untuk teman-teman UMKM. Apalagi yang di bawah binaan RB Sembilan Sebuah Mandiri. Nah itu sebenarnya harapan kami karena
Terus terang, Pak, Bapak Ibu, teman-teman, yang namanya pelaku usaha tidak mau kita harus belajar, kita harus punya mentor. Sejago-jagonya itu Ronaldo, sejago-jagonya itu Messi, tetap ada pelatihnya Pak. Ya. Sejago-jagonya mari itu main sepak bola, tetap ada pelatihnya. Nah, sejago-jagonya juga kita berusaha, tetap kita butuh mentor, tetap kita butuh pelatih. Nah, jadi saya kira ini kesempatan saya banyak sekali ketika misalkan Bank Mandiri dengan fasilitas kurnya itu sangat membantu sekali, apalagi dengan adanya pelatihan bimbingan khususnya di bidang pemasaran misalkan, karena yang namanya pelaku usaha itu Pak banyak sekali urusannya memang banyak sekali urusannya, bukan cuma masalah SDM-nya, produknya, keuangannya, dia harus tahu semua. Nah, jadi setidaknya dengan adanya pelatihan-pelatihan, dengan adanya bimbingan dari LB Goa Bank Mandiri, saya kira itu akan sangat membantu sekali kepada teman-teman pelaku usaha. Ya, saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yusri, memang ini dalam jangka waktu dekat ya Pak Nyok, kita sementara mencari lokasi tempat rumah BUMN. Jadi nanti kita di situ nanti memfasilitasi memang kepada pelaku UMKM nantinya. Nanti kita mungkin siapkan barang-barang apa yang bisa disiapkan untuk dilakukan pelatihan nantinya Pak Yus ya. Waktu dekat kita punya rumah BUMN Goa itu baru ya, supaya kita lebih leluasa lagi bisa datang untuk berkomunikasi dan bisa lakukan dengan pelatihan-pelatihan dengan kita bisa melengkapi fasilitas. Karena mohon maaf, yang selama di sini baru mungkin akhir-akhir ini baru bisa bilangnya bisa aktif seperti itu, karena kebetulan kemungkinan Bapak Staf Menteri BUMN kemarin Pak Arya ya memang menginstruksikan seperti itu untuk lebih dikembangkan ini UMKM, dan ini adalah salah satu penguat perekonomian yang ada di Indonesia seperti itu. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Arus, salah satu pelaku UKM di Kabupaten Goa. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah BUMN Goa sudah menyampaikan sosialisasi tentang penyaluran KUR kepada teman-teman UKM. Ini tentu sangat membantu sekali kepada teman-teman UKM yang salah satu kelemahan utamanya itu adalah bidang permodalan. Nah, dengan adanya sosialisasi ini semoga salah satu permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman UKM dapat diselesaikan melalui pembiayaan. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sosialisasi penyaluran kredit Bank Mandiri yang difasilitasi oleh Rumah BUMN Goa, yang tentunya alhamdulillah sangat membantu bagi kami selaku pelaku UMKM. Jadi kami harapkan kedepannya untuk kegiatan seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga banyak pelaku UMKM lainnya bisa terbantukan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.